Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ada pepatah yang pernah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bella Sefaulanda, mahasiswi program studi akuntansi Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persediaan sebagai tugas mata kuliah praktikum akuntansi keuangan menengah program studi akuntansi Politeknik Negeri Lampung. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai materi persediaan. Sebelumnya, adakah yang sudah tahu mengenai pengertian persediaan? Ya, persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dapat disimpulkan bahwa persediaan atau inventory adalah aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri atau manufaktur. Perusahaan dagang hanya memiliki persediaan barang dagang, sedang perusahaan industri memiliki 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi atau siap untuk dijual. Sedangkan di dalam perusahaan jasa tidak terdapat persediaan. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan laba rugi maupun neraca tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui nilai persediaan. Kesalahan dalam penilaian persediaan akan langsung berakibat kesalahan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Selanjutnya, sistem pencatatan. Dalam sistem pencatatan persediaan terdapat 2 sistem pencatatan, yaitu sistem periodik. Sistem periodik adalah sistem pencatatan di mana kuantitas ditentukan secara periodik, yaitu hanya pada saat perhitungan fisik yang biasanya dilakukan secara stock of name. Yang kedua, sistem perpetual. Sistem perpetual di mana pencatatan barang persediaan selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis persediaan. Di sini ada terdapat 4 jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi. Yang ketiga, persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu persediaan barang jadi. Baik, setelah tadi kita sudah mendengarkan materi mengenai persediaan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal persediaan. Berikut adalah contoh soalnya. PT Desanda adalah perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang jual beli sepeda dengan merek Wimcycle dan Polygon. PT Desanda mencatat persediaan dengan menggunakan metode FIFO atau first in first out. Dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual. Berikut persediaan barang dagang PT Desanda per 31 Juli 2020. Merek barang Wimcycle dengan kuantitas 13 dengan harga per unit 5 juta rupiah dengan total 65 juta rupiah. Yang kedua yaitu merek Polygon. Kuantitasnya adalah 10 dengan harga per unit 6 juta rupiah dengan total 60 juta rupiah. Maka persediaan awal PT Desanda yaitu 23 unit dengan total 125 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan kartu persediaan dengan satu merek barang dagang yaitu Wimcycle. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada bulan Agustus 2020. Transaksi pertama yaitu transaksi pembelian. Merek barang Wimcycle
dengan kuantitas 2 unit dengan harga 4 juta rupiah dengan total 8 juta. Berikut adalah kartu persediaannya. Pada kolom tanggal kita isikan untuk tanggal 1. Namun sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu saldo awal persediaannya, yaitu 13 unit dengan harga 5 juta rupiah dengan total 65 juta rupiah. Pada tanggal 1 Agustus 2020, kita masukkan nomor buktinya, kemudian pada kolom keterangan kita tuliskan pembelian. Pada kolom masuk, kita tuliskan 2 unit dengan harga 4 juta rupiah dengan total 8 juta. Persediaan ini menggunakan metode FIFO atau first in first out, maka kita turunkan terlebih dahulu saldo awalnya, yaitu 13 unit dengan harga 5 juta dengan total 65 juta rupiah. Kemudian kita masukkan transaksinya, yaitu 2 unit dengan harga 4 juta rupiah dengan total 8 juta rupiah. Selanjutnya, yaitu transaksi yang kedua. Kepada yang terhormat PT Cici di Jalan Veteran pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan merek Wimcycle terjual sebanyak 3 unit dengan harga 5 juta rupiah dengan total 15 juta rupiah. Kemudian kita masukkan ke dalam kartu persediaan. Kita isikan tanggalnya 4 Agustus dengan nomor buktinya, kemudian keterangannya kita tuliskan penjualan. Lalu karena ini penjualan, maka kita masukkan di kolom keluar sebanyak 3 unit dengan harga 5 juta rupiah dengan total 15 juta rupiah. Sebelumnya, persediaan awalnya sebesar 13 unit. Kemudian di tanggal 1 ada pembelian 2 unit. Ketika ditambah, maka persediaannya sebanyak 15 unit. Kemudian di tanggal 4 terjadi transaksi penjualan sebanyak 3 unit. Maka 15 unit kita kurangkan dengan 3 unit, maka terdapat hasil 8 unit dengan harga 5 juta rupiah dengan total 40 juta rupiah. Kemudian kita masukkan pula persediaan yang tersisa pada tanggal 1 tersebut. Lalu, transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi ketiga. Transaksi ketiga ini merupakan transaksi pembelian kepada yang terhormat PT Desanda di Jalan Kota Agung pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan merek barang Wimcycle, pembelian sebesar 5 unit dengan harga 4.500.000 rupiah dengan total 22.500.000 rupiah. Kemudian di kartu persediaannya, dahulu tanggal 7, kemudian nomor buktinya, dan di kolom keterangan kita tuliskan pembelian. Karena ini merupakan transaksi pembelian, maka kita masukkan ke dalam kolom masuk sebesar 5 unit dengan harga 4.500.000 rupiah dengan total 22.500.000 rupiah. Kemudian di kolom saldonya kita turunkan terlebih dahulu 8 unit dengan harga 5 juta dengan total 40 juta rupiah. Kemudian kita turunkan kembali 2 unit dengan harga 4 juta dengan total 8 juta. Lalu kita masukkan transaksi di tanggal 7 sebesar 5 unit dengan harga 4.500.000 rupiah dengan total 22.500.000 rupiah. Kemudian transaksi yang keempat yaitu kepada PT Cici di Jalan Veteran pada tanggal 13 Agustus 2020. Transaksi ini merupakan transaksi penjualan dengan barang Wimcycle terjual sebanyak
5 unit dengan harga 5 juta rupiah dengan total 25 juta rupiah. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu tanggalnya 13 Agustus, kemudian nomor bukti, selanjutnya keterangan yaitu penjualan. Keluar sebesar 5 unit dengan harga 5 juta rupiah dengan total 25 juta rupiah. Karena ini merupakan transaksi penjualan, maka ada barang yang terjual. Sebelumnya, persediaan yang tertera yaitu 8 unit, kita kurangkan dengan transaksi penjualan yang keluar sebanyak 5 unit. Maka, kita tuliskan di saldonya yaitu sebesar 3 unit dengan harga 5 juta dengan total 15 juta rupiah. Selanjutnya, kita turunkan kembali 2 unit dengan harga 4 juta dengan total 8 juta. Selanjutnya, kita turunkan lagi 5 unit dengan harga 4.500.000 dengan total 22.500.000 rupiah. Selanjutnya, yaitu transaksi yang kelima. Kepada yang terhormat PT Lili di Jalan Kaktus pada tanggal 19 Agustus 2020. Transaksi ini merupakan transaksi penjualan. Dengan merek barang, Wimcycle terjual sebanyak 2 unit dengan harga 5 juta rupiah dengan total 10 juta rupiah. Kita beralih ke kartu persediaannya. Kita masukkan terlebih dahulu tanggalnya yaitu tanggal 19, kemudian nomor buktinya, kemudian keterangannya yaitu penjualan. Keluar atau terjual sebanyak 2 unit dengan harga 5 juta dengan total 10 juta rupiah. Karena sebelumnya tersisa 3 unit, maka karena ini transaksi penjualan, maka kita kurangkan 3 unit, kita kurangkan dengan 2 unit. Maka di saldo kita tuliskan yaitu 1 unit dengan harga 5 juta rupiah dengan total 5 juta rupiah. Kemudian kita turunkan kembali 2 unitnya dengan harga 4 juta dengan total 8 juta. Kemudian kita turunkan kembali 5 unitnya dengan harga 4.500.000 rupiah dengan total 22.500.000 rupiah. Di sini saya hanya mengambil beberapa contoh, maka kita sampai dengan transaksi ke-6, yaitu transaksi pembelian. Kepada yang terhormat, Jalan Kota Agung tanggal 20 Agustus 2020 dengan merek barang Wimcycle, pembelian sebesar 6 unit dengan harga 4 juta rupiah dengan total 24 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke kartu persediaannya. Kita masukkan tanggalnya yaitu tanggal 20, kemudian kita masukkan nomor buktinya, kita masukkan keterangannya pembelian. Di kolom masuk, kita tuliskan 6 unit dengan harga 4 juta dengan total 24 juta. Karena ini merupakan transaksi pembelian, sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu persediaan yang tersiksa sebelumnya, yaitu 1 unit dengan harga 5 juta dengan total 5 juta. Kemudian kita masukkan lagi 2 unit dengan harga 4 juta dengan total 8 juta. Kemudian kita masukkan 5 unit dengan harga 4.500.000 rupiah dengan total 22.500.000 rupiah. Kemudian kita masukkan transaksi pada tanggal 20 yaitu sebesar 6 unit dengan harga 4 juta dengan total 24 juta rupiah. Karena kita hanya mengambil sampai transaksi ke-6, maka untuk mengetahui saldo yang tersisa, kita jumlahkan yaitu 1 unit ditambah 2 unit
ditambah 5 unit, ditambah 6 unit. Maka saldo yang tersisa yaitu sebesar 14 unit. Dengan harga yang tertera, maka total saldonya yaitu sebesar Rp59.500.000 yang kita dapat dari total 5 juta ditambah dengan total 8 juta ditambah dengan total Rp22.500.000 ditambah dengan total Rp24 juta. Maka Rp59.500.000 kita dapatkan sebagai saldo akhir per 20 Agustus 2020 dari PT Desanda. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian persediaan, sistem pencatatan persediaan, jenis-jenis persediaan, serta contoh soal mengenai kartu persediaan. Semoga materi yang saya jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, saya memohon maaf apabila dalam menjelaskan terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching my video, guys.